Ia melihat Pika sepertinya menyukai Eva, Septis memutuskan untuk memberikan pekerjaan baru pada Pika, yaitu melatih Eva sekarang juga. Dia bahkan tidak peduli, walaupun saat itu siang bolong dan panas matahari sangat terik, jika Pika menolak, maka dia akan menghukum Pikang dalam narasinya. Pika mengeluhkan sikap posisi Septis dan aturan yang tidak masuk akalnya. Apa sajakah aturan itu? Yang pertama, getting jealous, satu kali pegang terlalu dekat dengan Septis langsung cemburu, dan memisahkan mereka. Kedua adalah getting possessive, subjek benar-benar bersikap seperti seorang pacar posesif yang tidak suka melihat ceweknya pakai rok mini, dan pakaian terbuka. Ketiga adalah getting fuss, setiap kali Pika malas Septis langsung bertindak kasar untuk mendisiplinkan Pika. Keempat adalah getting extreme, tindakannya bisa lebih kasar kalau Pika bersikeras tidak mau menurut. Dan kelima adalah hukuman yang paling menakutkan, yaitu getting horny karena Septis suka sekali cari kesempatan untuk menyusur, tapi sejauh ini dia gagal terus, tapi karena Septis juga bisa bersikap lembut, dengan diam-diam memberinya sekeranjang anggur, tanpa mengganggunya atau melindunginya dari terik matahari dengan topi koboynya, tapi Playboy tetap saja Playboy. Keesokan harinya adalah hari libur Pika, tapi Septis tetap membangunkan Pika pagi-pagi sekali, dan mendapati Pika memakai baju tidur super seksi yang sukses membuatnya terpana. Pika masih kecapean dan ingin tidur, tapi Septis memaksanya bangun sekarang, karena dia ingin mengajak Pika jalan-jalan. Bahkan mengancam akan mencium Pika, kalau dia tidak mau keluar. Septis mengajak Pika bertemu dengan Haya, yaitu kuda kesayangannya ini. Dia memberitahu Haya bahwa hari ini dia ingin mengajak Pika menaiki Haya, lalu menyuruh Pika untuk minta izin dulu, padahal ia dengan takut-takut Pika memperkenalkan dirinya pada Haya. Lalu meminta izin menunggangi Haya, dan meminta Haya untuk tidak menjatuhkannya diam-diam. Septis tertawa geli melihatnya. Septis selalu membantu Pika naik ke punggung Haya, dan bersama-sama mereka berkeliling tanah pertanian itu. Dan Pika tampak menikmati perjalanan mereka. Karena hari ini adalah hari libur, Septis memohon agar mereka tidak saling menentang ataupun bersikap seperti bawahan dan bos. Dia ingin mereka jadi diri mereka sendiri dan menikmati hari ini. Pika setuju. Septis berkata bahwa dia ingin membawa Pika ke suatu tempat, tapi dia tidak mau memberitahu kemana tujuannya. Sesampainya di sana, Septis menyuruh Pika menutup mata, sampai akhirnya mereka berhenti di suatu tempat. Seketika membuka matanya, dia tercengang mendapati Septis ternyata membawanya ke tempat bermain masa kecil mereka dahulu. Pika senang, apalagi tempat itu masih kelihatan romantis seperti dulu, dengan pita-pita di pohon dan gelembung sabun yang bertebaran entah dari mana, dan baru beberapa saat kemudian Pika melihat membuat gelembung sabun, ternyata adalah Het dan Pet yang diam-diam berada di belakang pohon membantu Septis untuk membuat kencannya dengan Pikang makin romantis. Pika juga bermain gelembung sabun dengan gembira, sama seperti dahulu. Diperlihatkan love flashback, suatu kali setelah Pika kecil puas bermain gelembung sabun, dia mengajak Septis untuk berenang di sungai, tapi Septis menolak karena dia tidak bisa berenang, dan menyuruh Pika untuk berenang sendiri saja. Kecewa, Pika akhirnya pergi ke sungai sendirian, tapi tak lama kemudian Septis mendengar suara jeritan Pika. Cemas, Septis langsung berlari ke sungai, dan mendapati Pikang tenggelam. Walaupun sadar dia tidak bisa berenang, tapi pada akhirnya Septis tetap menceburkan dirinya ke dalam sungai demi menyelamatkan Pika. Tapi perbuatan nekatnya itu, malah membuatnya hampir tenggelam. Sendiri kembali ke masa kini, itu adalah kenangan sekaligus mimpi buruk yang langsung membuat Pika tersentak bangun dari tidurnya. Parahnya lagi, begitu terbangun dia malah mendapati Septis tidak ada di sampingnya. Cemas jika mencari Septis ke sungai sambil berusaha memanggil-manggil Septis tapi tidak ada jawaban sama sekali, Pika jadi semakin ketakutan, teringat bagaimana dulu Septis hampir tenggelam demi menyelamatkannya, tapi akhirnya dia menemukan seseorang sedang berendam di sungai, sambil bersembunyi di balik bebatuan. Pika mencoba memanggil Septis, dan ia langsung berbalik memperlihatkan bodi seksinya dan dadanya yang bertato gambar skorpion, dan membuat Pika jadi canggung. Kau tidak bisa melepaskan pandangan dariku, goda Steve. Siapa juga yang melihatmu? Aku tidak melihat apa-apa kok, sangka Pikang sambil berusaha melarikan diri, tapi seperti semalam mencegahnya, dan terus menggodanya dengan menyuruhnya untuk mengambilkan bajunya. Pika menyerahkan bajunya sambil menatap ke arah lain.
Siptis terus menggodanya dengan menyeretnya sampai membuat Pika menjerit ketakutan, takut diapa-apain sama Septis. Aku tidak melakukan apa-apa, kau sendiri yang mengintipku mandi. Siapa yang mengintipmu? Aku hanya takut kau tenggelam, di sini dangkal. Apa kau ingin mandi bersamaku? Pika menolak, tapi Septis terus berusaha membujuknya, dan saat dia masih juga belum berhasil. Siptis langsung menarik Pika sampai dia tercebur ke sungai. Walaupun awalnya kesal, tapi lama-kelamaan Pika akhirnya mulai menikmati kebersamaan mereka dan bermain perang air dengan gembira. Keesokan harinya, Pika bertemu dengan Paman Bibi dan Siptis yang hendak pergi. Siptis memberitahunya bahwa dia mau pergi ke kantor Kementerian Pertanian, untuk mengurus acara pameran pertanian yang pada tahun ini akan diadakan di Wilnardi, dan akan diikuti oleh semua petani dari Provinsi Sunpong. Septis, kau sudah punya ide baru untuk dipresentasikan pada panitia kan? Tanya Paman. Kurasa aku punya jawabnya, tapi nadanya tidak terlalu meyakinkan. Kenapa kau kedengaran tidak terlalu yakin dengan dirimu sendiri? Lalu bagaimana kau akan berharap orang lain akan percaya padamu? Karena Sip tidak akan ada di pertanian hari ini, jadi Pika pun dia bebaskan dari tugasnya, dan menyuruh Pika untuk mengurus dan melatih Eva saja. Dia mewanti-wanti Pikang, untuk tidak bermain-main, dan jangan pernah melepaskan tali kekang Eva. Pika akhir menghabiskan waktunya untuk berusaha melatih Eva, tapi Eva tidak mau menurut. Pika jadi kasihan pada Eva, dan akhirnya bukannya mentaati pesan Septis, Pika malah memutuskan untuk melepaskan tali kekang Eva. Jelas saja Eva langsung melarikan diri. Pika berusaha mengejarnya tapi pada akhirnya dia malah kehilangan jejak Eva. Sekarang dia jadi gelisah memikirkan Siptis akan mengomelinya habis-habisan. Begitu dia kembali dan mengetahui perbuatannya nanti, baru saja dia memikirkannya Siptis pulang saat itu juga, dalam sun duduk. Di sampingnya lalu menanyakan keberadaan Eva tadi. Pika berusaha mengalihkan perhatian Septis dengan menanyakan hasil meetingnya. Rencananya sukses mengalihkan pikiran Sips dari Eva. Dia bakal langsung menggerutu sebal, mengeluhkan para panitia yang rata-rata sudah tua dan bebal. Mereka tidak mau berusaha sedikit pun untuk mendengarkan ide-ide barunya. Sayangnya begitu selesai mengeluh, Siptis langsung menanyakan Eva lagi. Dia berusaha memanggil-manggil Eva tapi tidak ada jawaban.